Boleh perkenalan dulu, namanya siapa, usianya, terus pekerjaannya apa? Baik, nama saya Ade Solihat. Pekerjaan saya dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Usia sedikit lagi 50. Nama saya Dava, usianya 22 tahun dan sekarang jadi mahasiswa di jurusan Broadcasting Universitas Indonesia. Oke, Mbak Ade ini biasanya menggunakan sosial media apa sih? Ya, yang paling banyak digunakan WhatsApp, Instagram, dan Facebook. 3 itu. Kalau untuk belakangan ini sih media sosial yang paling sering saya pakai itu adalah TikTok sama Twitter. Nah, jadi ada berita nih, kalau Indonesia ini tercatat sebagai negara paling tidak sopan netizennya se-Asia Pasifik. Dan itu survei dari Microsoft, survei Digital Civility Index. Nah, tanggapan Mas Dava nih mengenai berita tersebut terkait Indonesia yang punya catatan buruk nih tingkat dunia, gimana tuh Mas Dava menanggapinya? Oke. Nah, setelah saya coba baca gitu dari riset Microsoft tahun 2020 itu, emang ternyata nggak bisa dibohongin, data itu keluar ketika pandemi sedang berlangsungan. Jadi ada banyak faktor sih sebenarnya yang mengakibatkan Indonesia ini diklaim menjadi salah satu negara yang tidak sopan. Karena di masa pandemi ini kan banyak orang yang di PHK, banyak orang yang aktivitasnya kehambat, yang mana salah satu upaya untuk menyalurkan emosinya yaitu di media sosial. Terus juga mungkin dengan adanya PHK juga angka penipuan, angka hoax juga jadi naik, sehingga bisa dibilang media sosial itu jadi cukup berantakan sih waktu di masa pandemi ini. Iya, ini kan juga informasi digital ya, informasi yang kita peroleh dari dunia internet. Tentunya kita harus kritis untuk menanggapinya, kritis terkait misalnya metodologi yang digunakan oleh pembuat survei ya. Kemudian juga, kalaupun kita menerima datanya harusnya reflektif ya, tidak usah marah begitu. Kita bisa meneliti dari segi metodologinya, misalnya setahu saya yang saya baca itu hanya dilakukan pada 32 negara begitu. Kemudian kita tahu kan negara di dunia ada 154 atau bisa lebih dari itu, dan bagaimana dari 32 yang disurvei kemudian dinyatakan sebagai general ya, tadi se-Asia Tenggara dan se-Asia Pasifik. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan secara kritis, itu menurut saya. Kan Mbak Ade tadi menyebutkan usianya dan kayaknya memang Mbak Ade udah bahkan hidup sebelum kemajuan teknologi ya? Ya, betul. Dan sebelum kemajuan teknologi ini nih, apakah perilaku seperti penyebaran hoaks atau bergosip, ujaran kebencian, diskriminasi, dan penindasan adalah hal yang general di lingkungan Mbak Ade pada saat mungkin sebelum kemajuan teknologi seperti sekarang? Iya, kalau ditanya di dalam dunia saya, tentunya dunia saya tidak satu nih, karena saya juga sebagai anggota masyarakat, anggota dunia kerja, itu pasti memiliki komunitas yang berbeda-beda. Nah, yang kurang saya setujui adalah sifat dari generalisasi itu begitu. Jadi misalnya bahwa gosip, ya, penyebaran hoax, kemudian bullying atau perundungan itu sebetulnya sudah ada, tapi tentunya pada masa lampau karena tidak ada situasi digital, ya. Hal itu tidak bisa terekam cepat ya, tidak bisa diketahui dengan cepat. Dan misalnya kalau saya di dunia akademik itu pastinya saya termasuk yang concern untuk mengajarkan kepada mahasiswa ya, generasi muda agar mereka lebih punya sikap kritis ketika menghadapi informasi. Demikian juga kalau saya berada di dalam situasi pertetanggaan misalnya ya, saya melihat pertetanggaan juga ada situasi empati yang tinggi begitu. Kemudian keberadaan kita juga tentunya menjadi salah satu agent ya untuk
membuat situasi bergosip, hoax, dan yang memecah belah atau berkonflik itu sedikit tidak ada. Artinya bahwa saya ingin mengatakan situasi pada masa saya atau pada masa teknologi belum secanggih sekarang itu bukan berarti tidak ada tentunya, tetapi tidak bisa dianggap general gitu ya, bahwa dulu tidak ada sekarang menjadi ada. Dulu ada, tetapi kita tidak bisa melihatnya seperti kita melihatnya pada masa sekarang gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Kemajuan teknologi itu apakah perilaku seperti penyebaran hoax, anggap aja bergosip lah ya Mas Dafa, terus ujaran kebencian, diskriminasi adalah hal yang general gitu di lingkungan Mas Dafa. Coba diceritain. Oke. Kalau menurut pandangan saya pribadi, ketika akses teknologi belum secanggih sekarang, hal-hal tersebut sebenarnya sudah ada, tapi dalam lingkup kecil gitu, dalam lingkup masyarakat ya satu sama lain lah kecil, kayak misalkan gosip-gosip tetangga atau misalkan hoax, ini katanya si ibu ini ya. Jadi sebenarnya kalau dari persepsi saya pribadi, hal itu udah ada, cuma mungkin cakupannya kecil. Dan ya dengan adanya media sosial di mana masyarakat dunia itu menjadi satu, jadi kelihatan gitu ternyata masyarakat kita punya kecenderungan kayak gini. Jadi sebenarnya bisa dibilang perilakunya udah ada, cuma secara eksekusinya berbeda aja sih. Tadi kan bicara tentang sebelum zamannya maju ya, sekarang zaman udah maju dan teknologi udah berkembang pesat banget. Dan di teknologi yang berkembang pesat ini dan kemudahan masyarakat dalam mengakses media, itu tuh mengubah perilaku masyarakat Indonesia nggak sih Mbak? Bukan cuma Indonesia sebetulnya ya, tapi keseluruhan dunia. Ada hal yang harus kita perhatikan, misalnya gini, kita sering mengatakan kita hidup di dalam arus globalisasi ya, di mana batas-batas antar negara, antar budaya menjadi tidak ada. Orang bisa saling lihat, dan kemudian kita mendengar istilah seperti ini. Kita hidup di global village, di kampung dunia gitu. Apa sih maknanya di kampung dunia? Kalau kita perhatikan ciri-ciri orang kampung gitu ya, yang berbeda dengan orang kota adalah sifat dari orang kampung yang satu sama lain saling menyapa. Ya, satu sama lain saling menegur, satu sama lain saling memperhatikan, dan saling memberikan informasi. Berbeda dengan situasi di kota ya, di kota itu masing-masing individualisis tinggi. Jadi disebut sebagai kampung dunia atau the global village, itu artinya masyarakat dunia tuh sama-sama mengalami perubahan dari yang tadinya dibatasi oleh sekat-sekat geografis ya, sekarang menjadi sangat terbuka. Kita bisa tahu nih, Ratu Elizabeth lagi ngapain misalnya gitu ya, Justin Bieber lagi sakit, atau kemarin ada peristiwa meninggalnya putra dari siapa namanya, Pak Ridwan Kamil ya, yang semua bisa melihat kemudian mendoakan. Jadi kita bisa menyampaikan apa saja dalam situasi globalisasi ini. Itu satu ya. Yang kedua, kita perhatikan kalau di dalam, kembali lagi ke persoalan kita nih, tadi kan disebutkan Indonesia itu negara paling tidak sopan. Tadi saya sudah menanyakan bagaimana sih surveinya. Coba kita bayangkan dari sisi demografi ya. Indonesia itu jumlah penduduknya 270 sekarang, mungkin lebih ya. Dan pemakai internet itu 200 juta loh. Ya bayangkan. Nah, sementara yang di angka paling sopan Belanda, tetapi di Asia Tenggara itu yang paling sopan adalah Singapura, jumlah penduduknya hanya 5 juta loh. Bayangkan 5 juta dengan penduduk kita. Nah, bagaimana sebenarnya surveinya berjalan? Apakah seimbang jumlahnya ya? Atau ternyata memang yang mengisi survei-survei itu memang semua dari Indonesia? Nah, kan jadi ini situasi yang harus kita perhatikan. Artinya kita perlu kritis melihat tidak hanya Indonesia yang dalam situasi gagap terhadap perubahan zaman, tetapi juga sebetulnya mungkin seluruh dunia. Hanya tadi digital survei tadi ya, itu membuat rankingannya terlalu mengeneralisir dengan
jumlah responden yang hanya 16.000. Begitu, itu sih pendapat saya. Jadi seluruh masyarakat dunia sedang dalam situasi ini. Kita bisa jadi nilai gak sih Mas Dava bahwa perilaku masyarakat Indonesia ini di dunia maya merupakan cerminan perilaku mereka di dunia nyata jika kita mengabaikan ya teknologi yang maju ataupun belum ada teknologi atau gimana? Mas Dava gimana? Kalau dari yang saya lihat ya di lingkungan masyarakat kita, bisa dibilang menurut pandangan saya pribadi bisa jadi dua hal yang berbeda sih. Karena masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang ramah, tamah, sopan. Ya sampai ini kan sempat ada yang bilang juga, ya kalau misalkan tersesat di Indonesia juga nggak usah khawatir karena nanti bakal ada yang nolong. Terus ya emang se-open itulah orang Indonesia. Tapi ternyata ketika kita bertemu orang Indonesia di media sosial bisa beda kan. Nah, kalau saya sih sebenarnya memandang dari ini sih, cara berkomunikasinya. Kalau misalkan di dunia nyata itu sebenarnya kita lebih mengiblat kepada pola komunikasi orang-orang Asia, di mana kita sangat menghargai tata krama, sangat menghargai etika, dan sedangkan di media sosial kontrol itu tuh nggak ada. Kita bisa jadi kita nggak tahu siapa lawan bicara kita, apakah orang tua ataukah anak kecil. Terus juga kita nggak tahu gestur mereka tuh apakah lagi marah atau lagi santai. Nah makanya menurut saya itu jadi dua hal yang berbeda sih. Kayak misalkan apa ya? Oh iya, misalkan di dunia nyata aja, isu agama tuh bisa jadi satu hal yang dibercandain kalau di kalangan teman-teman ya. Tapi ternyata kalau di media sosial tuh bisa jadi satu hal yang sangat sensitif. Jadi menurut saya dua hal yang berbeda sih. Iya. Jadi tentunya tadi kalau dunia nyata dengan dunia maya situasinya berbeda ya. Bukan berarti bahwa pada masa dunia maya belum terbangun kita tidak melakukan gosip. Tetapi tadi ya tidak diukur, tidak menjadi satu situasi yang sekarang diviralkan, diperbincangkan ya. Jadi menurut saya kita juga harus kembali nih kepada apa yang orang kenal tentang Indonesia. Biasanya masyarakat Indonesia di luar negeri itu bukan di luar negeri ya, artinya orang yang datang ke Indonesia itu akan melihat keramah tamahan manusia-manusia Indonesia dan sopan santunnya. Jadi keramah tamahan ini sudah sangat terkenal. Saya termasuk yang sering sekali menerima tamu dari luar negeri misalnya ya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini misalnya. Adek, di Indonesia itu petugas-petugas tol misalnya, itu memberikan senyum kepada kami. Itu tidak biasa di negara lain. Artinya keramahan yang tulus dari masyarakat Indonesia secara nyata, itu sudah sangat terkenal. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Indonesia biasanya memang mengenalnya lewat media sosial ya. Tapi siapa yang datang ke Indonesia pasti akan memberi kesan, pesan tentang keramah tamahan manusia Indonesia. Dan saya masih percaya tentang itu. Lalu apakah itu jadi cermin? Nah sekarang dengan data yang sekarang kita kan juga jadi harus melihat lagi ya, reflektif. Makanya tadi data ini selain harus dikritisi, pun seandainya kita bisa menerimanya, itu harusnya secara refleksi membangun kewaspadaan kepada kita atau memberikan pelajaran juga, ada apa ya dengan situasi ini, apa yang harus diperbaiki, begitu. Oke, dari pernyataan-pernyataan yang Mas Dava sebutkan tadi, sebenarnya menanggapi, kita balik lagi nih, menanggapi Indonesia yang netizennya adalah netizen paling nggak sopan nih se-Asia Pasifik. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengubah perilaku masyarakat kita nih agar lebih sopan lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial? Oke, kalau dari pandangan saya pribadi sih ini semua bakal balik lagi ke pendidikan ya muaranya, ke pendidikan, ke literasi. Mengingat ya literasi baca orang-orang masyarakat Indonesia rendah. Terus bagaimana sistem pendidikan Indonesia yang mungkin dapat dikatakan masih belum berjalan dengan maksimal. Ya hal-hal sebenarnya upaya-upaya kayak gitu sih yang bisa dilakukan kalau misalkan gimana caranya membangun
masyarakat Indonesia yang lebih bijak bermedia sosial. Terus juga menurut saya pribadi, media sosial itu udah menjadi satu subtopik yang sebenarnya mesti dibicarakan sih atau didalami dalam kurikulum sih sebenarnya. Karena nggak bisa dipungkiri itu jadi satu hal yang terjadi di masyarakat kita. Kita terbiasa mengakses media sosial, jadi menurut saya ya harus ada pendalaman sih, entah itu segi apa ya, etika bermedia sosial atau kayak gimana, sehingga ya masyarakat Indonesia bisa lebih bijak dalam bermedia sosial. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia agar lebih sopan dan bijak menggunakan media sosial agar catatan kita bisa lebih baik nih, Mbak Ade? Iya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan, bisa juga data ini kita terima ya secara reflektif. Artinya bahwa oh ada sesuatu nih dari perubahan zaman yang kita segera juga harus sesuaikan karakter manusia-manusianya. Jadi coba yuk kita bikin riset lain, misalnya riset tentang seberapa besar tingkat empati masyarakat dunia terhadap situasi tertentu, misalnya ya ketika kejadian anak Ridwan Kamil misalnya, berapa netizen yang mendoakan dan seterusnya. Apakah situasi itu ada di negara lain? Jangan-jangan Indonesia adalah masyarakat netizen yang paling gemar berdoa misalnya ya gitu kan ya, menyampaikan empati yang tinggi itu bisa juga kan ya dilakukan, sehingga akan ada pembanding gitu ya, bahwa memang ini adalah situasi digital, ini situasi masyarakat Indonesia yang menggunakan teknologi digital lebih banyak dari yang lain, sehingga nanti yang masuk data dari Indonesia memang lebih banyak. Tetapi juga kita harus memberikan pemahaman tentang penggunaan digital. Sebetulnya ada gerakan pemerintah yang harus kita dukung ya. Kita mengenal apa yang disebut dengan gerakan literasi. Ada 6 gerakan literasi di Indonesia yang sebetulnya kesemuanya masih harus terus digalakan. Tidak boleh satu persatu, tapi paralel, yaitu literasi baca tulis ya, atau literasi aksara. Ini yang sebetulnya paling kita kenal. Bagaimana kita bisa mengolah, bagaimana kita membaca ya, kemudian menyampaikan hasil baca. Kemudian juga ada salah satunya adalah literasi digital. Nah, ke-6-6-nya itu harus dilakukan secara paralel agar kita menjadi manusia-manusia yang siap untuk berkomunikasi atau memiliki skill literasi, karena situasi digital ini membuat apa-apa yang kita sampaikan itu tidak bisa hilang. Kalau sebelumnya kan tidak bisa diukur nih seseorang berapa banyak yang melakukan gosip gitu ya. Kalau sekarang bisa diukur, kenapa? Karena yang kita sampaikan adalah tulisan ya, dan tulisan itu terekam di jejak-jejak digital. Ini harus diwaspadai ya. Dan ini juga buat generasi muda, pemahaman tentang berkomunikasi dengan teknologi digital ini harus ditanamkan. Kita juga bisa mengajarkan dengan cara berempati ya. Apa yang terjadi kalau apa-apa yang mau kita sampaikan itu disampaikan orang lain kepada kita. Jadi kita juga bisa belajar seperti itu. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini, harus segera dibuat sebuah cara untuk mensukseskan gerakan literasi digital. Dan ini bukan berarti tugas pendidikan saja, tapi semua masyarakat dari berbagai lapisan dan dari berbagai unit. Jadi bukan hanya tugas dosen kepada mahasiswa, tetapi orang tua kepada anak, pertemanan. Ingat-ingat kalau mau share sesuatu ya, karena apa? Karena apakah yang di-share itu punya nilai baik atau justru akan membuat orang lain menjadi terpuruk, dan bagaimana kalau keterpurukan itu terjadi pada kita? Kira-kira ada yang bisa disampaikan nih, nggak nih ke DigiFriends, teman-teman yang menonton ini semua, terkait harapan Mas Dava ke depannya agar kita bisa lebih cakap digital lagi? Oke, apa ya, kalau dari saya sih untuk teman-teman DigiFriend ya, kita harus sebisa mungkin pilih informasi, coba ambil berbagai sudut pandang ya dari A sampai Z, karena dari yang saya pahamin polanya, dari literasi yang saya lihat, saya baca, adanya algoritma juga nih. Adanya algoritma tuh sekarang membuat polarisasi itu semakin kuat. Misalkan saya punya kecenderungan politik A nih,
bisa jadi nanti di konten media sosial saya politik A tuh bakal terus ya dipandang baik dan politik B dipandang buruk. Sebenarnya bahaya banget sih dengan adanya algoritma ini ya, ada impact positif ataupun negatif. Tapi dilihat dari itu semua ya, kita harus lebih memperkaya literasi, memperkaya sudut pandang supaya miskom, hoax, trial error itu nggak terjadi sih di diri kita sendiri ataupun di lingkungan kita. Maka bijaklah menggunakan perangkat digital kita. Oke, terima kasih Mas Nova. Oke.